harus diundang ke podcastnya Deddy Kobuser. Mobil saya 9. Oh, Deddy Kobuser sakti. Ini sakti belum ada apa-apanya. Mobil saya 9. Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Mobil saya 9. Oh itu ya? Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua Topi Mangkok. in here. Always in here. Nyo, Yes. seperti biasa. Nih. Ya sekarang kita openingnya ngebacain yang udah ngasih stiker Super Thanks. Yes. Karena itu salah satu bentuk support juga ya yang kontribusinya lumayan besar gitu. Ya dong. Jadi Buat kita jajan. harus memberikan apresiasi. Jajan Apresiasi. mulu, ntar nungguin lu dulu dapet ini kerjaan baru, jajan mulu gitu. Iya maksudnya kan Jajan jajan itu mau makan maksudnya. Oh iya. Ih, Di-keep Mama. dulu nih sampai Nyonyo make sure dapat kerjaan baru lagi gitu ya. Iya dong. Nyo, Iya. aduh gatel lagi dong, kata dulu. Ngupil mulu ngupil. Nyo, langsung kita baca ini. Yang pertama kita bacain sesuai urutan yang ngasih spesifik Super ya. stiker yang pertama. Iya. Yang pertama dari Tuan Nugroho. Thank you Perumnas. Terima kasih. Ada replies-nya nih. Tuh kamu Udah nge-replies. Terima dong. kasih Kakak. Ini Abdul. Abdul kenapa Abdul? Abdul kenapa Abdul? Siapa ini Abdul gitu. Abdul. Ikut ngasih ucapan terima kasih nggak apa-apa juga. Yang Iya. kedua dari Kartika Putri. Awalnya aku pikir wah Karput artis nih gitu. Ternyata Nggak taunya emang namanya Kartika Putri juga mirip kayak artis. TRY, aku mikir TRY, ternyata TRY itu Turki Lira sebanyak 50 Turki Lira. Abdul lagi nongol, terima kasih Dul. Pengen banget masuk TV Dul. Tapi nggak apa-apa, terima kasih. Yang ketiga ada Daniel Alwiki AS. Aku pikir apa nih, Australian dollar sebanyak 7,99. Thank you terima Perumnas. kasih. Bro, salam dari Sydney bro. Yoi, salam baik. Happy bener nih kita ditangkep. Kalau kayak gitu nih kita ditangkap aja deh, nggak apa-apa. Karena yang happy-nya jadi ini kan, kita ketiban cuan gitu. Ketiban Jona. Ada juga dari Kolis Widianti Singapura. Aku salfok loh, nggak cuman rupiah loh ternyata. Ini ada dari Iya. Turki, Australia. Iya kemarin dari Jerman. Iya. Terus dari Jerman, terus ini dari Singapura sebanyak 10 Singapura dolar. Anjir. Terima kasih Kakak Kolis Widianti. Terus ada juga dari Budi Slingshot and Fishing. Mancing Mania mantan gitu. Indonesian rupiah. Yes, Thank terima you kasih. Mas Budi. Terus ada dari ini nih. Pinky Pie ini ya. Nah cuman komennya nih buat Mamang Cayang biar deket GBU. Dekat apa dulu nih? Enggak Nyo. Apa? Ini kan fotonya bukan foto asli. Aku tuh kalau bukan foto asli tuh suka deg-degan. Kenapa? Ini cewek apa cowok gitu. Trauma di ini waktu hari apa ya? Minggu lalu apa ya? Aku ikut in frame di live-nya temenku. Live TikTok teman kantor gitu kan. Teman kantorku cewek kan. Ya. Sini, Bang, sini Bang, ikut. Itu apa-apaan? Iya itu ikut bantuin interaksi gitu kan. Terus aku salvok, ada yang komen. Tuh ada yang komen tuh. Mas yang di belakang ganteng banget. Wah, iya terima kasih dari anjing cowok putra siapa gitu. Putra Andra Mesakan Putra. Dibilang ganteng sama cowok. Aduh, aku agak. Ya itu kan memuji gitu. Iya, cuman dipuji ganteng sama cowok di zaman sekarang 2022 agak ngeri gitu. Tolonglah kalau mungkin zaman-zaman dulu 2000 atau under 2000, wih ganteng yo. Ya udah gitu kan. Kalau sekarang kan fenomenanya you know lah ya. Iya, Pelangi di mana-mana. Ada yang lain. Pokoknya ini dari satu, nanti seperti biasa di tag di deskripsi yang bisa di tag ya. Kayak kemarin nggak bisa di tag tuh yang dari Jerman. Nggak tahu aku mau tag di deskripsi kok nggak bisa gitu. Tag apanya? Di tag akunnya bisa, jadi nanti akunnya bisa di tag. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang santuy people of the Brew. Nanti di tag di description. Thank you Perumnas. Terima kasih. Sekarang kita cengklung-cengkling. Jangan lupa buat kalian yang belum cengklung tolong dicengklung, dan yang buat yang belum dicengkling tolong dicengkling. Buat yang mau mencoba-coba menjajal ngasih super sticker stiker, give thanks of ya, the super Brew thanks. apa tahu ya itu
Boleh dicoba Boleh ya. Siapa tuh dicoba. penasaran nanti munculnya kayak gimana. Buat makannya nyonyo gitu. Buat nggak buat disimpan Buat anjir, jaga-jaga. simpen. Cuma Nyonya dapat kerjaan baru. Yes. Gitulah ya. Apa? Belek. Ada belek. Iya. Aku salfok, aku tuh kalau nggak ngupil kentut belek kan kerjanya gitu mulu. Belek apa bulu mata? Belek dah. Dah. Aman beleknya? Aman. Aman. Kalau begitu kita meluncur nyoh. Cus. Ini dia yang pertama buat kalian nih. Kalian yang kangen Firdaus. Iya kemarin ditanyain mana Firdaus mana gitu. Nanggung nyo gini, kalau Firdaus cuman 1-2 video tuh kayak nanggung gitu. Kayak makanya Mamang keep dulu sampai dapat 2 atau 3 atau 4 gitu kan. Biar di pack biar nih kelakuan absurd manusia ini nih. Gitu disekaligusin. Kalau Iya, satu-satu kayak nanggung gitu. Kurang membagongkan. Mau emosinya tuh kentang gitu, emosinya tuh nggak pol-polan gitu. Pol-polan. Ini ada live terbaru Firdaus ya, live terbaru dari Firdaus. Terus ke-record namanya live kan ya, ke-record celatukan anaknya ngomel, nggak penting banget sih gitu. Maksa banget diundang ke podcastnya Om Deddy katanya tuh kan. Anaknya ngelihat live Firdaus, video Firdaus yang iya. apa minta diundang. Saya somasi kamu Iya, Deddy iya, iya, Corbuzier iya. ya. Kalau nggak undang saya maksa banget gitu. Kita lihat kayak gimana video komplainan anaknya. Jagi-jagi bible. Play. Memaksa harus diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Gak apa-apa. Udah ntar suruh naik motor aja. Nggak bisa. Iya kemarin nggak bisa. Ya semenjak gua sama Lorangga diwawancara. Jadi suhu bumi berubah. Tatanan dunia berubah. Gak jelas. Memaksa harus diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Gak apa-apa. Emang Dede lihat deh. Orang kali pernah play. Oh gitu. Dede nonton. Nah, ngapain Deddy nonton gituan? Nggak penting ya. Nggak penting nih kata anak gue. Tapi Nggak pernah nonton podcast, nggak pernah nonton podcast. Kayak gitu kasihan tahu anaknya. Kasihan tahu kebayang nih anaknya di sekolahnya diceng-cengin. Cie, bapaknya maksa gitu. Tapi aku curiga anaknya nonton di konten kita lagi jangan-jangan. Cuman gak berani komen gitu kan. Siapa tahu ya kan. Gitu. Lagian maksa banget pengen diundang podcast anjir, heran aku tuh sama Firdaus Oiwobo gitu lah ya. Tapi Mang tadi aku salfok sama istrinya waktu anaknya ngomong langsung gitu. Iya, apa ya, bininya pun kayak malu-malu tapi mau, maksudnya malu-malu tapi happy juga gitu, suaminya dapat exposure gitu lah ya. Kenapa Mama ngomong gitu? Nanti ada videonya. Oke. Sekarang kita, ada komenan dikit dari Arbet Sososasohan. Sikatnya. Dia pakai mobil yang nomor berapa? Katanya dia punya 9. Tadi insertannya kita pakai yang mobil gua ada 9 gitu. Di depannya jangan yang apa namanya? Bosan ya lihat gua. Gitu. Kesel ya lihat gua. Kesel ya. Next aja. Nextnya ini. Kenapa Mama ngomong bininya seneng? Karena ini nih ceki-ceki bibel. Play. Bu Dewan, coba sapa orang-orang di Bima sana, Bu Dewan. Gimana bahasa Bimanya apa tuh? Ede Carue gitu. Ede Carue, Tika, Mada. Bininya happy juga kali ya. Padahal bisa banget buat nolak kali ya. Happy juga tahu. Iya. Itu ada yang komen tuh Mang. Apa cuc? Nular ke istrinya katanya. Kelakuan atau memang 11-12 gitu ya. Berarti yang masih dikasihanin adalah anaknya. Anaknya kasihan mungkin menanggung beban ini di sekolah gitu kan. Bisa kena bully ya. Iya di tongkrongan, misalnya dia menongkrong datang, Bu baru nggak seru ada anaknya Daus gitu. Nanti kita bikin salah dilaporin, kita bikin salah disomasi gitu. Disuruh ngundang dia ke rumahnya atau gimana. Oh panjang urusannya gitu lah ya. Nyok. Dari bahasanya tadi pun aku kayak kasihan gitu loh, pakai maksa lagi ngapain sih kayak gitu-gitu kayak aduh, kayak mungkin anaknya kayak udahlah apa gitu mungkin ya kayak udahlah apa ngapain sih kayak gitu udah nggak capek apa gitu kali ya. Untuk zaman sekarang, kalau zaman dulu nih belum ada sosmed, pas pulang pasti di anaknya Daus, anaknya Daus itu wah kena mental parah. Daus tidak mementingkan masa depan anaknya, masa depan mental anaknya. Maksudnya Daus, tolong Daus, sadar Anda sadar. Next. Next. Ninyo.
Ya. Ini ada lagi buktinya, bukti bahwa bininya juga memang seneng gitu di expose seperti ini gitu. Zeki Febli. Play. Bu Dewan, kalau saya jadi anggota DPR RI, apa yang Ibu lakukan untuk masyarakat Pulau Sumbawa? Saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan di Sumbawa. Wih, yang bener nih Bu Dewan. Insya Allah. Masya Allah, ete caru caru poda. Cari poda. Tapi aku salfoknya. Kalau misalkan nanti plot twistnya beneran kepilih loh di Sumbawa gitu. Wah, percuma podcast reaction kita selama ini dipatahkan begitu saja gitu. Iya. Statement atau stigma masyarakat terhadap itu langsung kayak gokil. Dan terus misalkan plot twistnya nanti dia kan mau di Sumbawa ya. Terus Sumbawa berkembang jadi bagus gitu. Wah, gokil, ternyata diem Firdaus tuh. Ya, plot twist gitu. Plot twist langsung gini dia. Gitu. Deng gitu. itu? Ada lagu TikTok. Apa itu capek ngejelasinnya aku. Nanti aku kasih Transjakarta ini. Terus begini loh. Next aja. Next. Mau daus lagi nyo? Mau dong. Tapi sebelum ke daus kita kasih intermezzo dulu nyo. Oke. Ada caption boleh disikat. Malunya sampai tulang, Cok. Apa emang malunya sih, kayak gimana sih malunya sih? Kadang-kadang caption suka alay. Enggak positif thinking. Cek play. Play. Wibu, lari ada wibu. Lari ada wibu. Oh, ini cosplay gitu ya. Wibu lagi cosplay. Bertingkah anjing. Masih. Ya Allah. Masih lanjut dia. Bincang. Gini, aku nggak melarang sumpah. Maksudnya mau cosplayin tuh nggak apa-apa. Cuman kayak apa ya? Tolonglah gitulah ya. Mamang suka One Piece, suka komik, suka anime gitu. Tapi kalau ngeliat gini kayak jadi, aduh, kok malu gitu jadi wibu begitu ya, gitu kan? Janganlah, tolonglah gitu Tolong ya. dikontrol Tolong gitu ya. dikontrol gitu. Enggak, kebanyakan, mohon maaf nih ya, yang aneh tuh yang cosplayer cowok rata-rata aneh-aneh. Kenapa? Gitu. Nggak tahu, kalau cosplayer cewek mungkin ngeliatnya kayak cocok-cocok aja kali ya. Unyu gitu Unyu, ya. bagus, seksi, cocok. Kalau cosplayer cowok tuh kok kayak absurd gitu. Kenapa gitu? Gimana ini teh atau tidak ada gitu bagian unit-unit pelatihan cosplayer cowok gitu. Suka, memang ngeliatnya sebenarnya suka kayak effortnya dia buat mirip dengan karakter suka gitu. Tapi begitu tingkahnya tuh kok kayak gitu, tolonglah gitulah ya. Mungkin dia gugup kali dia mau, aduh, grogi kali ya gitu. Iya. Tolonglah, Anda, jangan sampai, tolonglah, jelas-jelas poster di belakang nih One Piece. Mama emang suka anime gitu, karena manga gitu kan. Tolonglah, jangan gara-gara ini terus jadi nggak suka gitu. Tolonglah ya. Manga tuh yang gini, Mang. Mangap. Smackdown nih anjir, si Nyonyo suka. Dia mah gitu, dia mah ketawa, Mamang emosi. Ketawanya Nyonyo tuh bikin emosi Mamang. Emosi Mamang bikin ketawa Nyonyo, makanya dia banyak emosi terus. Iya, tapi kemarin banyak yang ketawa gara-gara aku. Yang gara-gara ini truk dibilang Transjakarta. Iya. Katanya padahal video malaknya biasa aja, tapi ketawa sama suaranya Nyonyo ketawa gitu. Iya, video malaknya biasa aja. Jadi Santu People nih ya, rencananya sih video itu tuh kita akan bikin, atau Mamang mau bikinnya tuh bukan buat reaction lucu. Kesel. Lebih ke ini nih ada tukang malak nih, nggak ngerti kan, balik lagi lu rezeki orang main malak-malak gitu kan, suka emosi kalau ada yang berbau-bau rezeki orang dimatiin tuh suka emosi gitu kan. Malah ketawa si Nyonyo perkara dia nyangkanya Transjakarta. Kan memang ngejabarin yang coba lurusin nih Nyo, Transjakarta nggak gitu pintunya, nggak mungkin supirnya begini gitu kan, nggak ada sejarahnya Transjakarta dipalak pungli itu nggak ada sejarahnya Nyo gitu. Makanya aduh, ini kan nggak niat buat yang reaksi lucu tuh Nyonyo, coba anjir pusing. Tolonglah, next aja apa? Komen, Mang sabar ya gitu. Iya, makanya si Nyonyo mau tawa, Nyonyo tiap Mamang emosi tuh ketawa mulu pusing. Ini Mamang Den nih, bukan Surya, tolonglah.
Next aja. Next. Intermezzonya cukup. Sekarang ke Firdaus lagi nih. Yes. Ada Firdaus yang ngeklaim kalau dia sakti. Bahkan Om Deddy Corbuzier dan pesulap merah Marcel Radival pun gak ada apa-apanya. Nih dia bilang dia masukin kuntilanak dan tuyul ke dalam gelas. Gila, mau dijual kalau emang dia ditutup pakai plastik atasnya. Ceki people. Play. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik di dalamnya. Ini ada makhluk. Wanita sama tuyul. Sakti. Oh, Deddy Corbuzier sakti. Ini sakti belum ada apa-apanya. Jadi hari ini saya akan memberitahu pada Anda semua bahwa saya bisa membuat mata Anda ini pegal. Saya bisa membuat mata Anda ini pegal karena terkesima melihat makhluk yang ada di air dalam gelas ini. Tadinya air ini nggak ada apa-apanya, tapi saya masukkan makhluk. Nah, Anda perhatikan gelas ini di dalamnya sampai benar-benar Anda yakin. Ini ya Marcel Radival nggak ada apa-apanya. Siapa aja nggak ada apa-apanya. Itu mereka punya trik, saya juga punya trik. Nah, saya kasih tahu Anda perhatikan baik-baik, tapi yang fokus, perhatikannya fokus. Fokus lah. Lihat dulu. Perhatikan baik-baik di dalamnya. Ini ada makhluk. Wanita sama tuyul satu. Nanti saya kasih tahu, saya jelasin. Tuh. Katanya Marcel Radival itu sakti. Oh, Deddy Corbuzier sakti. Ini sakti belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya mereka. Nih. Belum ada apa-apanya. Nih, tuh. Tuh ya. Ini kuntilanak sama tuyul nanti akan nongol di muka Anda. Dia dong. Akan nongol di depan muka Anda. Setelah saya berikan aba-aba nanti bisa masukin jin dalam botol dan bisa dilihat sama Anda. Bisa masukin jin dalam air. Bisa Anda lihat. Gitu. Jadi semua orang punya kelebihan. Oh, aku pikir bakal ini di video terakhirnya diselipin gitu. Oh, diinsertin sama dia. Iya, gitu. ya nggak salah kalau kan tadi bilang kalian nanti bisa lihat gitu kan. Ya nggak salah kalau dikasih gambar begitu kan. Aku tadi fokus ngeliat ke gelasnya, lebih ke keruh airnya ya. Sama gelasnya kotor kali ya. Gua ada namanya topron tuh biar bisa bersihin gelas gitu, keramik. Ada mau nggak cairan buat bersihin kamar mandi itu. Itu gelasnya keruh begitu nggak pernah dicuci apa gimana? Lebih ke apa sih sekarang aku lebih sakti dibanding Marcel Radival, dibanding Deddy Corbuzier. Masalahnya Marcel Radival atau pesulap merah sama Om Ded tuh nggak pernah ngaku dia sakti gitu kan. Caper mulu anjir. Halu dia kayaknya. Halu udah habis anjing apa nih? Exposureku sudah habis. Aku harus melakukan apa lagi gitu. Biar dapat exposure. Masalahnya Rasis Entertainment sudah menjauhiku. Gus Irfan sudah sibuk dengan ilmu hikmahnya. Kan atau Gus Irfan sibuk dengan membuka mata gitu kan. Jadi gak bisa kemana-mana gitu. Mau nyamperin Daus gak bisa kemana-mana gitu ya. Mungkin ya I don't know. Next aja Nyo. Next. Nyo. Iya. Kemarin kan rame soal, sekarang kita ke Bunda Korla ya. Yes. Kemarin kan rame soal siapa Mami Iza yang Iza pakai Z. Iza Zega namanya. Iza Zega. Mami Iza yang bilang kalau Bunda Korla itu cowok aslinya gitu kan ya. Nah di sini dibantah sama Mak Vera. Mak Vera itu kalau mungkin Santu People ada yang tahu, Nyonya mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu adalah dulu mantan manajernya almarhum Olga. Yo, Olga Saputra nggak kenal dong, pasti kenal dong. Ya. Nah Bunda Korla ini kan sahabatan sama Olga. Tadi mau dikenalin ke Mak Vera. Pokoknya Olga banyak banget cerita tentang Bunda Korla ke Mak Vera nih. Mak Vera berstatement bahwa dari dulu cewek kok dia gitu, bukan cowok gitu. Iya. Nah, kita lihat ceki people-nya. Play. Olga itu punya teman namanya Cynthia. Tapi Mak, dia udah pergi sekarang, udah dibawa lakinya ke luar negeri. Olga kan kalau ngomong nggak pernah keluar negerinya itu di mana. Selalu ngomong adalah luar negeri. Kalau luar negeri itu adalah negara di luar Indonesia gitu loh maksudnya. Nah Olga tuh cerita sama Mak waktu itu, Mak, aku punya teman Mak orang Medan gitu. Mak, aku punya teman orang Medan. Pas yang film Hantu Taman Lawang juga itu namanya Cynthia.
Ini kayak teman gue nih mak, yang dibawa sama lakinya tuh. Dia kan kalau ngomong yang dibawa sama lakinya tuh mak, yang keluar negeri. Oh iya yang temen lu kaya raya gitu. Kan dia cerita, temen gue kaya raya mak, gara-gara dikawinin sama orang luar gitu. Oh ini dia tuh orangnya yang diceritain sama Olga. Kalian boleh lihat kesamaannya Olga Syaputra sama kesamaannya Bunda Korla. Nah, Sama-sama, cuman dia bedanya Bunda Korla perempuan, Olga laki-laki. Gayanya sama. Kalian boleh lihat dia suka penyanyi, dia suka lagu dangdut, Olga suka lagu dangdut. Ya. Olga kalau joget, mungkin mereka memang dulu pernah serumah, jadi kayak panutan. Itu satu karya. Karena orang gak gampang bisa menghibur sambil ngomel-ngomel, sambil marah-marah, sambil ketawa-ketawa. Dengan kita bisa ketawa, ngelihat dia marah aja kita ketawa. Bayangin. Berarti kan dia entertain sejati. itu nyo yang aku bilang kemarin ini kan, ya. kok ngeliat Bunda Korla kayak mirip almarhum Olga ya gitu. Karena memang dulu seneng banget ngeliat Olga tuh kayak nggak pernah nggak lucu terus gitu kan. Terus kok Bunda Korla ngingetin sama siapa ya gitu. Iya, celetukannya, joget-jogetnya terus mood yang berubah drastis gitu kan. Iya. Bener banget, mirip banget sama almarhum Olga. Sumpah nih, datang ke Indonesia pasti banyak susah sih kalau di TV sih bahasanya kan. Mungkin ya kalau di TV kan bahasanya susah, celetukannya kan nggak boleh anjing kau segala macam, nggak bisa. Iya, bener, Paling pasti ngider di YouTube orang gitu. Iya benar-benar. Ini the next entertain sejati katanya. muncul nih. Ada komenan Ninyo dari Haku Baba, boleh disingkatnya Huku Baba. Benar ramalan Mbak Yu, katanya ada artis yang vakum di dunia entertainment tapi booming kembali sejagat raya. Nah itu si Korla. Oh iya, emang pernah ngeramal kayak gitu ya? Nggak tahu. Aku juga nggak ngikutin ramalan. Nggak ngikutin. Ramalan cuaca aja kadang salah, apalagi ramalan nasib gitu kan. Ramalan cuaca aja kadang nanti hujan, ternyata panas gitu. Karena kan ini ada Mbak Rara. Ada Mbak Rara, oh iya dia merusak. Parah, parah. Nyenggol Mbak Rara parah. Pentung lo pakai singing bowl gitu. Next aja. Next. Intermezzo dulu nih dari Mama Neti ya. Akun Neti akun Dr. Richard Lee ya, akun TikToknya. Ada Mama Neti. Mama Neti itu adalah istrinya Rasma Nasution yang kalau kemarin beberapa hari lalu konten yang soal tinju itu pesulap merah ada tuh. Dia yang begini-begini sama Dennis. Itu ya? Iya, dia yang sama Dennis tuh yang begini-begini gitu. Nah ini ada Mama Neti lagi di interview. Ada apa nih? Kenapa diposting sama Dr. Richard Lee? Yes. Ceki people. Dalam hal ini, maaf Pak Richard Lee, orang lagi ini jangan diganggu loh. Iya, jangan ganggu konsentrasi orang. Loh, lu jangan. Iya, saya tahu. Tapi Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Salfok dia. Tapi Anda tidak punya etika. Orang lagi ini kok Anda nyolong-nyolong. Jalan. Slow lagi bapaknya. Jangan begitu ya. Saya nggak ada kepentingan dengan Anda. Makanya orang lagi ini jangan diganggu konsentrasi orang. Iya, orang lagi ini kok kamu emang kamu ini media kamu ini. Media ini milik kamu. Emang kenapa? Emang media kamu ini? Enggak. Tapi orang lagi ini kalau kamu wawancara saya nggak ikut campur. Iya nggak ada. Jalan. Begitu saya aku nggak ada. Katanya ganteng. Iya, tapi aku nggak suka. Aku salfok. Ini Mama Neti ini dia ngeblank waktu di interview. Terus dia nyalahin Dr. Richard Lee, katanya mengganggu konsentrasi. Lu interview aja, itu kan koridor umum gitu. Makanya tuh ada bapak-bapak yang lewat nih jalan umum, terus dia ngelengka aja gitu. Nih. Dia ngeblank nyalain orang. Anjir sumpah ini definisi ras terkuat di bumi nih. Mama ya ini nih lagi nih yang pas ngeblanknya nih ya. Dalam hal ini maaf Pak Richard Lee, orang lagi ini jangan diganggu loh. Iya, jangan ganggu konsentrasi orang. Loh, lu jangan. Iya, saya tahu. Tapi Anda punya sopan. Saya baru kenal Anda, ternyata Anda ganteng loh. Ini kenapa? Orang kirain saya baru kenal Anda, ternyata Anda orang yang ngeselin gitu. Iya, ternyata Anda ganteng loh. Salfok dia. Tapi Anda nggak punya etika. Orang lagi nih. ini kok Anda nyolong-nyolong. Jalan.
Mama jalan-jalan. jalan. Aduh anjir, sumpah. Apa ya gimana ya, dia yang ngeblank, dia yang nyalain orang. Dengan alasan orangnya ngeganggu konsentrasi. Ya konsentrasi lu aja yang lemah segitu doang buyar anjir. Lagian bener, ini di jalan. Apa? Itu berarti ya cuman alasan dia supaya ini aja. Gak malu kalau dia ngeblank gitu kan. Ya salah Mama Neti. Gimana tuh Mama Neti anjir. Ribuh anjir. Next. Nah ini ini ada yang viral di FYP TikTok bahkan sampai ke TV. Jadi ada CCTV user TikTok nih Herlambang Sandy atau Sandy Herlambang yang dia nge-record nih jam 4 nih, dia buletin jam 4.48 pagi. Tetangganya motong-motong besi. Tahu dong? Pakai gerinda ya. Gitu kan. Tahu dong. Jam 4.48 di mana itu tidur lagi enak-enaknya gitu lah ya. Memang tetangga nggak tahu diri, dia sampai kasih caption tukeran tetangga yuk. Terus caption di videonya gimana perasaan kalian? Ciki-ciki people. Play. Gimana perasaan kalian? Masih jam 4 subuh langit masih gelap. Tetangga udah kerja aja gerinda motong besi. Oke lah kalau misalkan tetangganya kejar restoran gitu. Tapi kan bisa gitu kerjaan yang lain dulu gitu ya. Nggak ngerti aku juga kenapa harus ini, apakah punya dendam pribadi atau kayak gimana pengen ngeganggu tidur. Sampai-sampai ada komenan yang membagongkan Nyo dari On The Spot Trans 7. Wow. Boleh disingkat komenannya Nyo? Selamat pagi Kak, kami dari tim On The Spot mohon izin untuk menayangkan video unggahan Anda dalam tayangan kami. Kita izin dong buat tayangin di TV. Nah ini dia rekam dong. Herlambang Sandy direkam nih. Ini komenan tadi kan. Ditambah caption. Oh ada caption membalas Trans 7 On The Spot, FYP plus masuk On The Spot. Double kill nggak tuh katanya tuh. Ada caption. Udah FYP ditayangin On The Spot pula. Mampus nih. Suara bising di pagi buta tuh di judulnya kan ya. Ceki people. Play. Udah fit ditayangin On The Spot pula. Nah video yang tadi ini. Udah FYP. Masuk On The Spot. Ini udah kayak gini. Kalau tetangganya masih nggak nyadar, wah kebangetan. Iya. Mungkin tetangganya Firdaus Oiwobo ya. Ya. Udah FYP. Oke lah. Dengan asumsi tetangganya, gue nggak punya TikTok, nggak tahu gitu. Oh iya benar. Ini masuk TV loh. Sampai bilang alasan gue nggak nonton TV. Wah udah tetangganya nggak tahu diri, udah kayak gini viral nih. Viral. Tolong buat Pak RT setempat ya, buat Pak RT setempat dikasih tahu tetangganya ya. Mengganggu kenyamanan dan iya, ketentraman. 4.48 nih lagi enak-enaknya tidur nih ya. Nih apalagi yang baru pulangnya jam 12 baru bisa tidur jam 1 jam 2 nih. Ini dan tolonglah suara gerinda motong besi itu nggak pelan. Gitu. Dan itu biasanya kalau muncul di minggu pagi atau minggu siang pun udah nggak enak di telinga gitu. Apalagi di dini hari alias subuh gitu. Tolong buat tetangganya, tolong nih, bahkan sampai netizen nanya ini sikatnya. Gimana sekarang tetangganya? Dibalas sama kreator ya? Masih aman belum jadi artis kan? Iya. Tinggal siap jadi artis, tolonglah ya. Udah masuk FYP, masuk On The Spot juga anjir. Nextnya Last of the Last Nyo. Last of the Last-nya ada yang lagi rame nih. Apa tuh? Katanya Katy Perry itu tiba-tiba lagi lagi konser, mata kanannya ketutup sendiri, nggak bisa dibukain ya. Nah ini nih, sorry, ada viral video mata kanan Katy Perry mendadak sulit dibuka, kena Ramsay Hunt syndrome. Tanda tanya. Oh dia nanya kena Ramsay Hunt syndrome, gitu maksudnya. Ceki people. Play. Ini kan dia lagi post abis perform nih kan. Oh itu ya? Iya. Wah panik sih. Jadi dia juga panik sih pasti. Make even more noise for my band. Ini Nyo, kalau masuk ke grup pecinta konspirasi, aku juga suka konspirasi tapi nggak separah-parah banget itu. Kalau masuk grup ke pecinta konspirasi ini mungkin bisa disangkutin sama dulu konspirasi bahwa itu bukan
bahwa apa namanya, aduh kok aku lupa sih, aduh apa sih, bukan cloning, apa ya, yang sebenarnya itu bukan Katy Perry, itu tuh topeng gitu. Doppelganger. Bukan doppelganger, lupa aku, kayak tiruan atau apa gitu. Itu tuh topeng, makanya matanya begitu. Kalau masuk ke grup situ gitu kan. Kalau masuk ke grup medis ini bisa dibilang katanya kayak indikasi kena Ramsay-Hunt syndrome gitu kan. Kalau misalnya masuk grup WhatsApp mama, pasti langsung jawabannya ini kebanyakan main handphone nih gitu. Ya. Bukan azab. Bukan. Ini pasti gara-gara kebanyakan main handphone nih. Mama mah gitu. Apapun masalahnya, penyebabnya pasti main handphone. Itu kebanyakan main handphone tuh. Gitu. Mau apa nih, mata kayak gitu kan, mau susah berak gitu, susah apa, susah kentut, pasti kebanyakan main handphone. Ini kebanyakan main handphone gitu. Kalau aku dulu dibilangnya ini pasti panas dalam gitu. Iya, apa-apa penyakitnya panas dalam gitu mama gitu kan. Nah tapi karena ini masuknya di TikTok, boleh disikat komenannya Nyo. Katy Perry berubah jadi Jaja Miharja. Kalau masuk TikTok semuanya di komenin jadi komedi. Tahu gak Jaja Miharja? Apaan tuh yang begitu? Aduh ini sinar dinar, hei orang lagi terkena apa. Di bawahnya tuh kok apa? Tinggal bilang apaan tuh? Iya tuh. Katy Perry bilang apaan tuh kata itu. Ini komenan TikTok tuh nih. Anjrit tuh, sikatnya. Anjir, tadinya udah kasihan lihat Katy Perry, malah ngakak lihat komennya. Iya. Kalau masuk grup TikTok tuh jadi kayak begini, semuanya dilucuin di komennya. Sumpah parah TikTok. Tapi pasti kalau kita di posisi Katy Perry pasti panik juga dong. Panik, ya kumat gitu kan penyakitnya. Ya kok nggak bisa, makanya dia kayak berapa apa kali sih? Gini kan. Yang ini loh, apa ya, bukan yang apa ya, yang serap mati sebelah gitu, lupa aku ada apa namanya, lupa pokoknya mah gitu lah ya. Iya. Tapi itulah sebabnya Nyo, Mamang lebih suka nge-react nyari materi di TikTok gitu. Karena lucu-lucu komennya. Komennya membagongkan semua anjir. Enough lah ya. Udah jam 10. Ya. Kita kejar jam 11. Kemarin udah ketelat banget sih. Iya. Jam setengah 12, jam 12 sampai bahkan di DM emang nggak upload. Ya ini lagi proses gitulah ya. Tolonglah ya. Besok sih kayaknya bakal malam sih. Karena pertama ada konser Ari Lasso juga kan ya. Ya pokoknya panjang. Biasalah kita tuh baru bisa ngonten setelah pulang kantor. Jadi kita pagi sampai habis maghrib lewat dikit lah ya. Itu jadi budak korporat itu. Malam baru jadi konten kreator gitulah ya. Cukup lah ya. Cukup closing berarti Nyo. Lanjut di komen seperti biasa. Apaan tuh? Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok Cabut dulu dan ciao.